sih. Jadi teman-teman jangan berharap teman kita tuh ekspresif. Ya lo gue sedih banget. Ada yang oke gue baik-baik aja, tapi di belakang dia menangis meraung-raung, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa kontrol orang sekeliling kita mau ngapain, mau ngatain kita, mau koreksi kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita kontrol diri kita. Benar. Jadi benar. saat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, pintar-pintar aja diri kamu, membuat diri kamu bahagia. Halo Sobat Femi, kembali lagi di Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Saya, Amir Teresia, menjadi host di episode kali ini yang membahas tentang isu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental kini menjadi isu trending dan sedang banyak dibicarakan, apalagi di dunia sosial media. Banyak banget nih perubahan pola hidup yang berubah secara tiba-tiba. Nah, hal itu membuat semua orang, khususnya para remaja, harus bisa cepat beradaptasi. Tapi, nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, hal tersebut sering menyebabkan banyak tekanan yang datang dari beberapa pihak. Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, sebanyak 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Nah, dari jumlah itu baru 2,6% mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Nah, untuk itu episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih perannya PMI dalam isu kesehatan mental. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Boleh perkenalkan nama asalnya, Kak? Halo semuanya. Halo teman-teman, nama saya Novi, tapi biasa dipanggil Agil, Novi Agil. Dan sekarang jadi staf PMR relawan di PMI Jakarta Timur. Nah, kesibukan Kakak apa aja nih, Kak? Sibukannya karena saya ibu-ibu kali ya. jadi ibu di rumah, kalau di kantor ya jadi staf PMR dan relawan. Jadi pembinaan relawan sama pelatihan-pelatihan. Pastinya sibuk banget ya, Kak? Sibuk. Oke, kira-kira menurut Kakak nih, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu yang pasti sehat secara mental gitu, tapi kita merasa tentram, damai gitu. Kalau ngomongin sehat tuh sebenarnya sehat ada 3 ya. Sehat secara jasmani ya, sehat secara mental, sehat secara lingkungan. Itu harus 3 aspek itu sebenarnya harus dipenuhi orang baru dibilang sehat. Nah, salah satu juga harus ada sehat mental. Mentalnya harus gimana nih? Harus merasa tentram, damai. Karena 3 aspek itu selalu berhubungan gitu. Kita sehat badan gitu ya, kita sehat badan, tapi saat mental kita tidak sehat itu akan berpengaruh ke badan. Pernah ya? Pernah. Iya kan? Iya. Kuliah? Iya, aku kuliah. Kalau misalkan kita badannya sehat tapi lagi galau nih gara-gara percintaan. Wah, iya sering banget tuh, Kak. Itu bisa-bisa nggak makan, terus badannya jadi mulai lemah gitu, itu juga ngaruh kayak gitu. Jadi sehat mental berhubungan juga dengan sehat yang lain. Nah, penyebabnya tuh kira-kira apa ya, Kak, selain percintaan? Kalau penyebab setiap orang itu berbeda-beda pastinya. Sebenarnya tuh kalau ngomongin sebab, setiap orang kan nggak tahu ya punya masalah apa di belakang gitu. Ada yang mungkin awalnya tuh dari stres yang tidak ditangani, kemudian bisa memicu menjadi gangguan kesehatan mental. Jadi kalau ngomongin sebab setiap orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang jalanan macet sampai dia sampai ada yang pernah mengalami hal buruk, itu bisa menjadi pemicu gangguan kesehatan mental juga. Jadi setiap orang berbeda-beda, bisa dari lingkungan, bisa dari genetik juga ya. Kemudian bisa dari memang masalah yang pernah dialami. Jadi beda-beda. Oh, kayak pengalaman traumatis dari masa lalunya. Bisa juga. Jadi saat itu tidak ditangani, lama-lama bisa menjadi gangguan kesehatan mental. Jadi harus ditangani segera kalau memang itu terjadi oleh orang tersebut. Gitu. Nah, kira-kira nih, Kak, kalau misalkan ada orang yang ngalamin masalah kesehatan mental, itu tanda-tandanya tuh seperti apa? Apakah ada perubahan baik perilaku, entah sikap atau perasaan dia gitu? Untuk diri sendiri sebenarnya sekarang aware ya. Dulu tuh zamanku tuh
agak isunya ini nggak terlalu booming kayak Iya, sekarang. iya, masih tahu. Isunya nggak booming kayak sekarang. Dulu mungkin sudah ada kesehatan mental tapi tidak dibahas. Iya. Tapi sekarang karena informasi terbuka gitu ya, informasi semakin terbuka, mau nggak mau kesehatan mental menjadi isu yang harus diperbincangkan sekarang. Nah, kalau ngomongin tadi pertanyaan apa? Tanda-tandanya itu ada yang sadar ada enggak? Kalau orang yang aware sama tentang kesehatan mental, dia udah searching tuh, saya muslim banget gitu ya. Nah, kadang-kadang bahkan ada orang diagnosis sendiri gitu ya. Oh iya, selalu. Gue bipolar deh. Iya, gitu benar-benar. ya. Sering Padahal banget. belum tentu gitu. Mungkin dia memang hormonnya lagi naik turun aja gitu. Nah, tapi ada yang tidak sadar, tapi orang lain yang lihat ini kayaknya ini orang nih kok kalau kita lihat gitu ya perilakunya berubah gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi tapi kalau ngomongin gangguan kesehatan mental perlu ada diagnosis khusus. Jadi kita nggak bisa self diagnosis. Haram hukumnya. Nanti jatuhnya gini, aduh kayak gue bipolar deh. Gitu. Aduh gue kayaknya kena gangguan kecemasan deh. Kayaknya gue OCD deh gitu. Jadi tuh kayak banyak hal, tapi intinya adalah harus diperiksakan ke para ahli profesional, boleh ke psikolog gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang yang denial terhadap kayak ketika psikolog itu udah kayak wah kamu tuh ini, enggak gitu, masih denial terhadap diri sendiri, itu gimana Kak? Kalau denial itu agak susah tuh ya. Iya Bang. Lo stres enggak, gue gak stres, gue baik-baik aja gitu. Iya. Perlu ada orang yang dipercaya supaya dia benar-benar mau menerima hal tersebut gitu ya. Saat dia sudah didiagnosis terkena gangguan kecemasan misalkan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi kalau misalkan itu denial ya kembali lagi ke orang lain tersebut. Kan nggak bisa maksa. Iya benar. Nah, gimana sih Kak kita buat ngejaga atau ngatasin kesehatan mental itu sendiri? Maksudnya contohnya buat ngejaga tuh ya kayak itu ya, kita ambil aja yang tadi ya tentang stres. Iya, stres ya. Jadi pemicunya tuh banyak gitu. Bagaimana kita bisa menjaga, kita harus pandai-pandai mengelola diri kita sendiri, termasuk hati, Cinta. hati kita gitu ya. Saya kemarin tertarik sama itu tuh yang nonton TikTok yang Manggarai jadi transit gitu ya, tempat transit sebuah dari Bogor kemudian sampai orang resign gitu ya. Iya. Ya, dia komen demi menjaga kesehatan mental saya resign gitu. Life balance ya. Karena setiap saya menuju ke tempat kerja, saya udah ngebayangin itu udah stres duluan, dia udah sakit perut, udah lain-lain, dia sadar akan dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, saya harus tetap kerja nih gitu ya. Saya harus tetap kerja gitu, dan akhirnya dia bisa pintar mengelola diri sendiri. Pertama dari stres biasanya, dari stres, menghindari pemicu gitu ya. Stresnya karena apa nih gitu ya? Stresnya karena misalkan karena naik kereta setiap hari gitu ya. Kayaknya saya harus lebih pagi banget deh. Kalau nggak saya ikut ke Bogor dulu gitu, nanti dapat tempat duduk baru saya itu dapat tempat duduk, kemudian pas transit tinggal jalan aja. Jadi banyak hal sih gitu. Kalau untuk menjaga kesehatan mental, intinya kita aware dulu sama diri kita. Nah, gitu iya benar banget. Ada nggak sih yang berbeda sama diri kita gitu? Nah, boleh gak sih Kak sharing-sharing gimana caranya agar nih kesehatan mental Sobat PMI yang lagi menyaksikan podcast ini tuh bisa tetap terjaga, entah itu dari stres atau mereka lagi sedang burn out gitu. Apa yang harus kita lakukan sih? Apa sih langkah pertamanya? Peduli diri sih ya. Kalau kita ngomongin stres tuh ada 3 ya. Ya ada 3 tahapan gitu. Nah, stresnya tuh harus yang pertama di fokus problem. Misalkan Amer nih stresnya gara-gara apa Mer? Percintaan. Kenapa tuh percintaannya? Jadi jerat nih. Gara-gara misalkan kuliah gitu ya, itu tugas banyak banget sih, stres dan lain-lain. Nah, itu diselesaikan dulu tugasnya gitu ya. Nah, pasti stresnya mulai hilang gitu ya. Jadi saat pemicunya diselesaikan, itu stresnya hilang. Yang kedua, ternyata banyak sekali masalah yang nggak bisa selesai di hari itu juga, bisa di minggu itu juga, perlu waktu yang lama, bahkan perlu waktu yang berbulan-bulan gitu ya.
Dan dia akhirnya banyak hal yang dilakukan untuk mengalihkan si masalah-masalah tersebut gitu ya. Ada yang dia nonton Korea, ada yang dia nonton dulu lah sebelum kerjain tugas gitu ya. Atau ada yang apa lagi tuh, makan ya. Satu saya tuh makan. Aku juga kok Kak. Makan ya makan. Ada yang makan, kemudian ada yang jalan-jalan dulu dan ke warung aja udah seneng gitu ya, apalagi yang jaga warung ganteng gitu kan. Oh iya, tentu. Nah itu udah pengalihan. Yang ketiga adalah agama gitu, ke religius, banyak zikir gitu ya. Jadi banyak hal gitu. Tapi kalau pemicunya adalah rasa aman gitu ya, rasa aman, dia di rumah dapat kekerasan, nah itu harus cari bantuan. Gitu. Jadi kan banyak ya, kita nggak tahu, banyak yang tadi saya bilang banyak pemicu kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Nah kita harus cari dulu pemicunya. Saat pemicu itu kita harus meminimalisir si pemicu tersebut. Kan kayak yang tadi saya bilang bahwa nggak hilang gitu aja, jadi dihindari dulu apa. Kalau stres, tapi kalau dia rasa aman, dia stres lihat orang tuanya setiap hari berantem di rumah, dia merasa nggak aman, dia juga melakukan kekerasan gitu ya, dia harus di tempat yang aman gitu. Oke. Nah kira-kira seberapa besarnya nih pengaruh gangguan kesehatan mental ini bagi kesehatan kita itu sendiri? Ngaruh banget ya. Setiap apapun yang kita lakukan, denger ya, bukan denger dulu teh. Ini quote sih ya. Kayak orang tuh sering ngomong bahwa apa yang kita lakukan, gue ini gitu. Iya. Bukan urusan lo gitu. Iya. Oh salah itu ya. Apapun yang kita lakukan itu sangat berpengaruh ke orang lain. Contohnya, kalian berteman, ada yang berteman 3 orang gitu ya, 3 orang berteman. Kemudian yang satu lagi galau, nggak mau makan. Temannya mikirin nggak? Mikirin. Kalau nggak lagi sedih, tiba-tiba jangan ganggu gue. Jadi apa perasaannya? Aduh, kenapa nih gitu ya? Kenapa nih? Berpengaruh pada orang lain gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa ngaruh gangguan mental ke remaja, ngaruh banget gitu ya. Apapun yang dialami di dalam diri kita berpengaruh sama perilaku kita. Ya, kita stres, kemudian ada gangguan kecemasan, itu berpengaruh ke diri kita, orang lain, ke kehidupan kita. Ya, bahkan sampai ada orang yang nggak mau mandi, sampai ada orang yang numpuk barang, kita pernah kan? Oh iya, ada. Gitu ya. Itu berpengaruh ke semuanya, ke belajar, ya, ke produktivitasnya dia gitu, itu sangat berpengaruh. Hanya remaja sih, semua orang. Pasti. Berarti sangat-sangat pengaruh ya, apalagi terhadap lingkungan sekitar. Betul, kan harus 3, lingkungannya sehat, badannya sehat, mentalnya sehat. Iya benar. Nah, kita kan kerja di PMI nih Kak, dan itu terkadang selalu turun ke lapangan saat bencana itu terjadi. Apakah tugas PMI yang di lapangan bisa mengalami kesehatan mental juga? Kalau untuk relawan, saya kebetulan di PMI tim dukungan psikososial. Jadi kalau untuk relawan itu awalnya wajib mendapatkan namanya briefing sebelum penugasan gitu ya. Jadi misalkan di briefing sama kepala markas, kemudian mendapatkan gambaran situasi terakhir, apa saja persiapan yang dilakukan. Nah saat di bencana, itu banyak banget tuh yang dialami ya. Tidurnya di tenda, udah tidurnya di tenda ya, alasnya cuma misalkan matras pegel-pegel selama 2 minggu, panas gitu. Itu harus gampang emosi gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah selama 2 minggu penugasan kan banyak tuh kejadian. Nah, saat mereka pulang penugasan, sebenarnya ada di panduan PMI relawan itu, relawan yang bertugas wajib mendapatkan namanya debriefing atau dukungan kelompok. Gitu. Dapat dukungan kelompok, nanti di saat dukungan kelompok mereka akan saling bercerita satu sama lain. Ya saya pernah mengalami hal berat gitu. Ternyata hal beratnya sama. Oh, saya juga pernah tuh ngalamin hal yang sama gitu. Jadi ada beberapa orang saat mengalami hal yang sama, dia menganggap bahwa ini masalah saya yang paling berat gitu. Padahal saat orang mengalami hal yang sama, ya ternyata itunya beda-beda penangkapan. Oh, dia bisa kok kayak gitu ya. Maksudnya kok dia bisa santai aja, kenapa saya enggak gitu. Jadi itu dukungan kelompok tuh ya gitu relawan. Jadi
Kalau di penugasan pasti ada banyak gangguan, tapi setelah penugasan wajib mendapatkan lingkungan kelompok. Kalau buat relawannya ya, kalau penyintas sudah pasti banyak tuh ya, karena dia lagi di masa-masa bencana, kemudian banyak tekanan, banyak kehilangan, pasti ada banyak hal yang menjadi pemicu gangguan kesehatan mental, tapi tidak semuanya gitu ya. Saya suka tipenya orang Indonesia nih. Apa tuh, Kak? Udah jatuh dari motor, alhamdulillah saya nggak kenapa-napa, padahal jatuh deh. Iya benar gak sih? Bener. Iya. Untung cuma ketiban tangga, nggak ketiban cat gitu ya, misalkan contohnya gitu. Jadi saya suka tuh sama orang Indonesia banyak bersyukur gitu saat mengalami musibah gitu ya. Dan tadi mengungkit yang tadi bahwa setiap orang itu mempunyai daya lenting yang berbeda-beda. Daya lenting itu kayak daya adaptasi dalam menghadapi masalah. Ada 2 orang mengalami hal yang sama, tapi responnya berbeda. Yang satu sampai drop banget, yang satu santai aja. Ternyata kalau telisik, yang satu itu yang drop itu baru mengalami hal tersebut. Yang satu lagi ternyata, gue udah pernah ngalamin hal itu. Gitu ya. Kalau kita udah pernah mengalami masalah yang sama, pasti kedepannya, itu lagi. Gitu. Itu namanya daya lenting. Gitu. Begitu. Nah, kalau buat cara mengetahuinya nih, kalau orang-orang di lokasi bencana itu ngalamin gangguan kesehatan mental tuh gimana? Kalau tim dukungan psikososial itu, kita bukan psikolog ya. Jadi kalau tim dukungan psikososial itu bukan psikolog, dia bukan para ahli, bukan profesional, tapi kita adalah melakukan kegiatan-kegiatan ala bencana. Misalkan sebelum ada pengajian, kita adakan pengajian gitu ya. Nah, selama 2 minggu bertugas, biasanya tim itu menanyakan kepada orang-orang sekitar gitu ya. Jadi diawasi. Jadi ada jangka waktunya, misalkan ada perubahan perilaku yang tidak semestinya berubah gitu ya, itu ada waktunya. Contohnya, saya lupa ada tuh orang teman dukungan psikososial itu cerita gitu ya. Ada yang sampai berapa bulan dengar kayak ada, kan dia gempa. Jadi setiap dengar ada yang jatuh, dia langsung respect, kayak mau kabur gitu ya. Karena dia pernah mengalami itu. Tapi kalau misalkan itu cuma sebulan aja, tapi kalau itu terus-terusan sampai mengganggu, sampai dia nggak bisa tidur, kan nggak mungkin ya kalau tidur itu sampai hening, pasti ada yang lewat lah, ada jatuh, ada tikus apa gitu ya. Nah, sampai kalau itu terganggu, nah itu tuh biasanya harus dirujuk. Nah, kita merujuk, kita bukan langsung kita kasih konseling gitu, tapi kita merujuk. Gitu ya. Jadi kalau ditanya di penyintas ada nggak, kita tanya, ibu gimana anaknya? Anak saya sekarang sering ngompol nih mbak, gitu ya, sering ngompol. Kalau enggak, suami saya sekarang rokoknya makin banyak gitu ya. Kalau itu bisa diatasi selama 2 minggu, maksudnya selama dipantau itu masih produktivitasnya masih berjalan, tidak mengganggu. Poinnya adalah produktivitasnya masih berjalan. Kalau misalkan dia udah nggak mau mandi, udah nggak mau makan, udah mau menyakiti diri, itu harus segera dirujuk. Ya, dia sudah mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kita lihatnya, ini orang kayaknya kok dia gebuk-gebuk diri sendiri nih, gebuk-gebuk kepala terus sampai mau nyakitin dia, itu harus aware-nya kita di situ ya. Tapi kalau dia masih bisa ngobrol ya, masih bisa sambil nangis, makanya tuh kita senang kalau ada orang cerita, dia bisa mengeluarkan ekspresinya sampai dia nangis gitu. Kalau yang ketemunya orangnya diem, nah itu aku pernah ketemu orang kayak gitu, diem gitu, diem, terus kayak kenapa, nggak apa-apa. Nah itu benar-benar kayak gue harus ngomonginnya gimana nih gitu kan. Nggak apa-apa, loncat gitu, itu yang bahaya sebenarnya. Nah kalau kayak gitu kita nggak bisa, kita manusia punya keterbatasan ya, relawan ingat ya. Relawan punya keterbatasan, kita sudah melakukan hal sesuai SOP gitu ya. Saat itu terjadi ya sudah. Ya, kalau bisa ketemu orang kayak gitu, oh saya nggak apa-apanya gimana nih, kita gali lagi biasanya sih. Kita ada namanya teknik PFA ya, psychosocial psychological first aid gitu ya. Jadi ada teknik namanya mendengarkan, itu kita gali aja. Ibu bangun tidur badannya sakit-sakit, sakit-sakit nih, gitu, pegel gitu ya. Makannya gimana? Kita gali dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oh ternyata perilakunya masih wajar gitu. Tapi ada waktu ya kemarin saya kebetulan tugas terakhir di Cianjur ya, kita tuh gali
ke ibu-ibu, gimana bu anak-anaknya sehat? Alhamdulillah sehat mbak. Ada yang aneh-aneh nggak? Ah nggak apa-apa. Tapi makannya aman bu. Ya tuh makannya susah tuh ya gitu. Dia mulai cerita tuh, makannya susah, terus tidurnya tiap malam gelisah. Nah, terus setiap mau ganti orang kita ngomong nih kan kita 2 minggu ya. Itu ada tolong anak itu nanti 2 minggu lagi tanya masih nggak perilakunya sama gitu. Atau memang sudah berubah gitu. Ternyata pas lagi ke sana lagi, berdua saya juga masih bolak-balik ke Cianjur, pas tanya lagi, oh apa namanya, udah enggak, sekarang udah mulai beradaptasi dengan lingkungan. Kalau misalnya nih Kak, orang kita di depannya nih ketawa, haha gitu, kayak lagi bareng sama teman-temannya ketawa, terus tapi ternyata di kamarnya dia kayak merenung, sedih, segala macam tuh, dan dia kayak memiliki trust issue terhadap temannya, mungkin dia pernah dihianatin atau kayak ceritanya disebar, itu tuh gimana ya Kak? Kayak mengganggu produktivitas nggak? Oh, teman aku ya? Iya, jadi poinnya adalah tadi apakah dia ada kan dia berarti poinnya tadi ada fokus problem solving, pemecahan di masalah, yang kedua di pengalihan. Mungkin dengan dia menangis di kamar, dia sendiri di kamar itu menjadi salah satu caranya dia untuk melindungi dia dari gangguan kecemasan gitu. Maksudnya saat itu dia masih wajarnya adalah kita bisa lihat nih, oh dia masih makannya masih baik, masih bisa ketawa, karena kan nggak semua orang ya mau berekspresi. Jadi teman-teman jangan berharap teman kita tuh ekspresif, ya lo gue sedih banget. Ada yang oke gue baik-baik aja, tapi di belakang dia menangis meraung-raung, kita nggak tahu. Gitu ya. Makanya saya paling nggak suka ada orang ngomong, ih lebay banget lo, aja lebay. Sering banget. Itu sampai ada orang saya tunjuk, kamu jangan bilang itu lebay, karena kamu nggak tahu apa yang pernah dialami sebelumnya. Gitu ya. Benar. Nggak tahu ya. Tapi ada orang tuh kalau lagi nonton Instagram tuh sampai orang hujat gitu ya, ini orang kok lebay banget sih gitu aja sampai nangis gitu ya. Ternyata misalkan kayak dirangkul, misalkan ada orang dirangkul gitu ya, dirangkul terus marah-marah, ngapain orang lebay banget sih gitu. Ternyata kalau kita ajak ngobrol gitu, barangkali dulunya dia pernah dilecehkan gitu, sampai dia nggak mau sentuh sama orang gitu. Makanya jangan sampai pernah bilang lebay sama perasaan seseorang, karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Ya, barangkali dia pernah mengalami pelecehan, dia pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Gitu. Ya, sering banget sih kayak teman-teman aku kayak nangis atau kan ada tuh ya Kak stigma masyarakat yang kalau cowok nangis tuh lemah. Iya, betul. Nah itu tuh. Itu merugikan sebenarnya ya. Iya. Padahal bayi aja kalau nggak nangis tuh, ini kenapa bayi baru lahir nggak nangis gitu. Iya. Padahal kan kalau cowok nangis tuh nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Jadi itu jatuhnya ke itu sih pelabelan ya, bahwa cowok itu harus manly, cowok itu maco, cowok itu nggak boleh nangis gitu ya. Nah di bencana pun cowok itu harus terlihat kuat gitu ya. Iya benar. Kalau dilihat-lihat gitu ya, cowok itu kalau dia kena masalah rapuh banget gitu. Banget ya. Itu kayak aduh merenung, diem gitu. Tapi tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Atau dia itu baru mengalami hal pertama kali, kita nggak tahu gitu ya. Gitu. Jadi kalau cowok itu nggak boleh nangis, kasihan juga sama cowoknya gitu. Barangkali nangisnya di belakang lagi gitu. Ya? Karena kan itu cowok harus maco. Iya gitu. Kuat terus nggak boleh mengekspresikan dirinya gitu. Ya, balik lagi nih Kak, kan pasti ke penyintas bencana tuh mengalami hal-hal traumatis, kayak misalkan kehilangan yaitu dokumen, rumah, segala macem. Apa sih pelayanan PMI yang diberikan kepada penyintas? Ya. Kalau dibilang kita nggak mungkin bisa ganti. Ibu kenapa kehilangan uang? Kita ganti uangnya. Rumah. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Yang PMI bisa lakukan adalah PMI. Jadi kalau tujuan dukungan psikososial PMI itu adalah dia memfasilitasi kehidupan supaya kembali normal, supaya kembali normal. Dengan apa yang tadi saya bilang bahwa kita selalu asesmen kegiatan apa saja yang ada di kegiatan tersebut, di daerah tersebut, di daerah bencana tersebut. Misalkan kegiatannya dulunya ada pengajian, oke kita adakan pengajian. Ini dulu ada di Wasior contohnya ya, dapat cerita dari teman-teman kita nyebutnya tim PSS ya, atau dulu PSP sekarang PSP. Kita dari temen cerita gitu bahwa di Wasior itu waktu itu ada
anak baru lahir dan mereka harus baptis. Dan akhirnya dari tim dukungan psikososial ini dia membuat tempat ini tepatnya kayak mana nih, apa yang dibutuhkan. Kita memfasilitasi hal tersebut. Waktu di Palu ada kalau maulid itu dia harus buat pohon-pohon gitu ya. Nah, kita fasilitasi itu yang bisa dilakukan supaya orang-orang bisa mengalihkan apa yang terjadi ke kegiatan-kegiatan. Ibu-ibu biasanya masak gitu, padahal ngapain sih masak di bencana, alat-alat aja nggak ada. Tapi ternyata dalam proses memasak tersebut mereka ngobrol. Saya tuh ya kemarin pas gempa itu saya deg-degan banget, ini mereka cerita. Saat orang sudah cerita, percayalah pasti plong ya. Iya banget. Plong. Saya harus cerita nih sama teman saya nih gitu ya, karena kan kebutuhan manusia salah satu juga didengarkan. Jadi banyak kegiatan supaya mereka yang pertama saling bercerita, yang kedua itu adalah kegiatannya ada pengalihan supaya nggak kalau di bencana bingung ngapain. Iya. Mau bertani sawahnya hancur, ya mau kerja aksesnya terputus, kita adakan kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa dilakukan. Dari tadi kan kakak bilang nih PSP itu pelayanan dukung. PSS. Oh PSS, maaf. Kita sebutnya apa ya? Pelayanan dukungan psikososial. PSP. PDP. Oh ya PDP. Iya, bahasa Indonesia PDP, bahasa Inggrisnya PSS, Psychosocial Support Service. Itu PSS aja sekarang PSS. Nah, dari tadi kan kakak bilang nih tentang pelayanan PSS ini. Mungkin ada sobat PMI nih yang belum tahu pelayanan PSS itu apa sih gitu. Kan yang mereka tahu hanya PMI hanya menyediakan donor darah, pelayanan donor darah kan. Nah, kira-kira mungkin kakak bisa jelasin sedikit tentang pelayanan PSS ini. Iya. Jadi kalau di bencana tuh kan banyak layanannya. Jadi layanannya itu kalau di awal bencana itu pasti ada evakuasi, ada asesmen, ada pemberian tambahan. Pokoknya sandang, pangan, papan sudah aman. Biasanya tim PSS masuk dia kita asesmen dulu, asesmen kegiatan apa saja bisa dilakukan saat bencana. Kemudian kita melakukan PFA, psychological first aid, jadi pertolongan pertama psikologis gitu ya. Kita mendengarkan apa yang penyintas ceritakan di saat bencana. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan bisa pengajian, anak-anak bermain belajar, makanya tuh ada sekolah darurat ya. Sekolah darurat itu ada salah satu kegiatan PSS gitu. Ya, sekolah darurat, tapi kita nggak kegiatan, bukan kita tim PSS, kita semuanya kita yang ngajar, nggak mungkin, kita bukan guru. Ngaji, kita jadi guru ngaji nggak? Kita memfasilitasi, kita cari guru ngajinya, kita cari siapa yang bisa menyediakan sekolah darurat ya. Mungkin ada kegiatan yang biasanya, ini kemarin waktu di Cianjur menarik nih, jadi ada ibu-ibu nih masih gelisah kalau misalkan ada gempa tuh mereka masih suka takut, jadi tidurnya di luar gitu. Memang gempa susulannya terus-terusan lagi tidur ada gempa gitu. Akhirnya kita kerjasama sama BPD waktu itu, dia jadi narasumber tentang gempa. Jadi ada isu-isu ini tanggal 26 di Twitter biasanya. Hati-hati nanti di hoax. Nah, itu sudah gelisah tuh penyintas tuh. Nah, kita panggil narasumber dari BPD menjelaskan bahwa itu adalah kita ada relaksasi. Jadi banyak hal yang harus dilakukan tim PSS. Bahwa aku nyebutnya kita kayak IO gitu ya. Oh kayaknya masyarakat sini nih harus kerja bakti nih. Soalnya nih kita lihat lingkungannya kotor gitu ya. Kerja bakti kita sediakan alat-alat kebersihannya. Bukan kita yang bersih-bersih ya. Tapi kita mengajak mereka supaya aktif melakukan kegiatan. Supaya mereka nggak di bencana nggak bengong ngapain lagi, tapi kita ajak mereka untuk berkegiatan, termasuk anak-anak, lansia dan lain-lain. Oh begitu, keren banget Kak. Nah dari pengalaman kakak nih sebagai tim PSS menangani masalah kesehatan mental apalagi di bencana nih, ada gak sih penyintas sampai harus dirujuk ke rumah sakit? Kalau selama saya bertugas itu nggak ada. Tapi kalau kita titip dipantau ya gitu. Kalau misalkan kita ada layanan konseling udah kerjasama gitu, butuh layanan konseling nggak? Itu kita tanyakan, karena kan harus ada konsen kan, harus ada persetujuan dari orang tersebut apakah orang itu mau dirujuk atau enggak. Jadi saat kita mau merujuk itu
ada formnya, sudah disediakan semuanya, tapi selama saya bertugas saya belum pernah terujuk. Karena masih bisa ditangani, masih wajar, jadi masih bisa udah kembali beraktivitas normal itu, ya kita tidak merujuk. Tapi kalau teman-teman yang lain, saya juga tahu. Oke. Nah, tentang stigma nih Kak, apalagi kan kesehatan mental itu masih kayak dianggap hal tabu bagi masyarakat nih kan, kayak kalau kita ke psikiater atau ke psikolog sering banget nih, wah lu gila ya, atau lu kurang ibadah ya ngedeketin diri ke Tuhan. Aja lagi itu kayak lu kurang ibadah deh. Iya, biasanya gitu. Biasa kalau kita bilang ke orang tua itu biasa kayak makanya rajin-rajin ibadah gitu kan. Iya. Saya kebetulan follow Marshanda ya, dia kan punya khusus itu ya, bipolar disorder. Jadi kemarin dia terus akhirnya dia ada yang komen gitu ya, ada komen. Coba deh kamu deketin ke Tuhan deh, kayaknya jin yang nempel ke kamu. Jadi kalau ngomongin stigma ya, ya tetap masih ada karena baru kalau anak-anak muda udah aware. Iya. Muda sudah aware. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah di usia itu ya maklum aja gitu, maksudnya butuh waktu untuk mensosialisasikan hal tersebut. Karena itu kan hal baru buat mereka. Bahwa di zaman gua nggak ada loh. Iya. Kesehatan mental gitu ya. Iya benar-benar. Depresi doang loh, dia stres gitu. Kalau sekarang setiap orang tuh ya pasti selalu diiringi dengan stres gitu. Stresnya tergantung, kalau misalkan stresnya baik gitu ya, dia udah dipepet deadline baru produktivitas, itu stres yang baik gitu ya. Tapi stres yang buruk adalah saat dia ada yang datang stresnya terus itu produktivitasnya malah menurun, makin stres gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin stigma, ya pasti ada sampai sekarang, tapi kita sebagai orang PMI saat ada orang yang mengalami isu gangguan kesehatan mental, ya kita harus mulai peduli gitu ya, tanya udah ke psikolog belum, gitu kan. Kamu nggak apa-apa kok cerita aja gitu, karena kan mungkin kamu butuh arahan. Jadi tapi ada pernah juga sih, kamu ke psikolog aja, lo kira gue gila? Iya biasanya gitu. Gitu, nah itu harus dikasih pemahaman sih bahwa psikolog itu ya bukan diagnosis orang gila gitu ya gitu. Jadi bedakan ya teman-teman, psikolog dan psikiater itu berbeda ya. Kalau psikiater dia udah ngasih obat-obatan, atau kalau psikolog belum ngasih, karena kan bukan dokter, dia boleh ngasih obat kan dokter ya. Iya benar. Nah, kakak ada tips-tips gak nih bagi generasi muda agar supaya nggak mudah ngalamin kesehatan mental itu sendiri? Iya, anak muda bingung sekarang nih, kita juga bingung ya, makin update-nya masih banyak. Untuk anak-anak muda di sana, halo ya. Hidup itu hidup itu tergantung dari kita. Kita yang bisa mengontrol dari kita. Mata, apa yang bisa kita lihat kita kontrol. Apa yang kita ucapkan kita yang kontrol. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang sekeliling kita, julitan mereka kita nggak bisa kontrol. Jilbab lu kurang bagus deh, tapi jilbab lu baik-baik aja gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa kontrol orang sekeliling kita mau ngapain, mau ngatain kita, mau koreksi kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita kontrol diri kita. Jadi saat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya pintar-pintar aja diri kamu, membuat diri kamu bahagia, gitu ya. Karena kan gimana ya? Apa sih yang membuat aku bahagia tuh, tanya tuh ya. Oh kayaknya lagi sebel nih aku sama Amir nih hari ini ya, dia janji-janji gitu. Ya aku nonton Korea aja kali ya, lihat opa-opa ganteng aku udah seneng nih. Oh iya, gitu. Itu aku sih Kak. Iya gitu. Jadi mikir yang jadi pintar-pintarlah dalam membuat kebahagiaan di diri kamu sendiri. Itu penting. Jadi capek ya ngomong kalau mau ngomongin masalah gampang tuh. Iya benar banget. Ya itu masalah tuh udah kayak satu paket, kita lahir terus saya rezeki, jodoh dan mati, masalah juga terus nggak bisa hilang. Bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita. Bagaimana cara mengolah stres, bagaimana cara membuat diri kita bahagia. Kalau misalkan kita butuh bantuan, cari bantuan ya, cari bantuan. Bahkan sampai kamu meninggal pun kamu butuh bantuan orang lain buat nguburin kamu. Iya benar, iya. Gak mungkin nguburin diri sendiri. Jadi cari bantuan selagi bisa. Kalau ada orang nih Kak yang pengen akses atau pengen konseling ke lebih profesional, itu
khususnya di Jakarta itu di mana Kak? Kalau di PMI itu kerjasama sama beberapa layanan, tapi saat ini PMI hanya untuk kebencanaan saja, gitu ya, untuk internalnya PMI gitu ya. Kalau di bencana itu kita udah ada tuh skema rujukannya. Kalau misalkan ada yang butuh layanan lanjutan, kita punya linknya udah gitu. Tapi untuk masyarakat luar itu belum ada. Tapi teman-teman ya bisa kalau teman-teman tahu tuh di puskesmas untuk remaja ya ada namanya layanan PKPR gitu ya. PKPR itu saya lupa singkatannya apa ya, pokoknya tentang remaja. Jadi siapapun remaja yang datang ke puskesmas dia akan masuk ke PKPR dulu gitu. Karena ada penelitian nih remaja kok sakit mahnya berulang terus gitu ya. Akhirnya dia ke PKPR, di konseling gitu, ternyata dia stres sampai dia akhirnya ke badan gitu ya, kita sebutnya psikosomatis gitu. Nah akhirnya baru pas udah sering konseling remaja tersebut mulai hilang tuh gejala-gejalanya gitu. Jadi kalau untuk yang saat ini yang gratis agak susah ya, tapi khususnya Jakarta ada namanya tuh teman apa gitu, teman jiwa atau apa gitu nanti. Oh iya tahu. Ya kan? Iya itu teman. ada tuh dia teman jiwa tuh bisa diklik, bisa ke situ dulu. Jadi bisa nanti kalau misalkan butuh lanjutan tanya ke situ aja dulu. Iya. Tapi kalau untuk PMI belum, untuk masyarakat luas belum. Tapi untuk internal itu bisa. Berarti untuk PMI hanya untuk bencana aja? Ya skema rujukan itu berjalan ketika bencana. Oke. Tapi untuk dalam situasi normal itu kita lakukan kalau di kota-kota tuh ada tim PSS-nya gitu ya, ada di saya di sini juga ada gitu. Kalau misalkan ada butuh layanan konseling, kita cari teman-teman yang backgroundnya memang punya basic konseling gitu kan. Kan ada tuh yang konselor tuh. Iya. Nah itu juga bisa, tapi itu biasanya lama sih gitu. Maksudnya butuh appointment, butuh perjanjian gitu. Tapi nggak semuanya ada. Tergantung. Kalau di PMI ya di Jakarta Timur ada. Wah, nggak terasa banget ya Kak, pembicaraan kita tuh seru banget. Apalagi ngebahas isu yang lagi trending nih di sosial media, itu isu kesehatan mental ya gak Kak? Dan ternyata nih banyak banget yang bisa menyebabkan masalah kesehatan mental itu sendiri. Dan terima kasih Kak Agil telah meluangkan waktunya di episode kali ini. Terus terima kasih buat Sobat PMI yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media PMI DKI Jakarta dan PMI Kota Jakarta Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Dadah!